Good, oke, kita akan membahas modern refleksivitas. Refleksivitas modern khususnya dari Anthony Giddens. Sementara yang dari Barry Sandiwell yang saya tulis juga di situ itu jauh sangat-sangat teknis filosofis yang kalau yang berminat membahas ini lebih lanjut kalian bisa sih bukunya yang bawah itu dari Sandiwell Barry yang nomor 5 bukunya Reflexivity and the Crisis of Western Reason. Reflexivity and the Crisis of Western Reason itu yang baru sekali oh ya dan wah tapi pekat sekali menurut saya untuk kepentingan kita. Cukuplah dari Anthony Giddens ya. Yang Sandiwell tuh pekat dan sulit. Itu hanya saya kira bagi mereka yang mau bikin skripsi atau mau disertasi mengenai refleksivitas karena gila. Pelik sekali. Mendalam saya kira. Oke, tapi saya kira kalau untuk kepentingan kita dari Anthony Giddens lumayan memberi peta yang bagus. Pertama-tama, ini dari buku ini khususnya Consequences of yang di bawah itu, the consequences of modernity. Ya, ada di saya bukunya. Consequences of Modernity. Ya, saya cuplik sebagian yang menurut saya penting untuk kepentingan kita ini. Akar dinamika dari modernitas ya. Pertama-tama ada 3 unsur di situ. Pertama adalah pemisahan ruang dan waktu. Pemisahan ruang dan waktu. Yang kedua adalah keterserabutan. Disembedding apa ya? Keterserabutan ya. Keterserabutan sistem-sistem sosial. Keterserabutan sistem-sistem sosial. Dan yang ketiga adalah tema yang kita bicarakan, reflektivitas modern. Jadi 3 hal inilah yang menentukan dinamika kemodernan selanjutnya. Saya akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama dulu. Yang pertama dulu ya. Pemisahan ruang dan waktu. Apa maksudnya? Jadi ruang dan waktu itu kalau dalam perspektif tradisional selalu konkret. Waktu itu selalu konkret. Bentuknya bisa macam-macam. Ada yang bisa kasih contoh? Artinya bahkan apa ruang dan waktu itu erat terkait. Ya. Kalau orang mengukur waktu, misalnya kapan saya dilahirkan gitu, orang zaman dulu simbah-simbah yang suka bilang ketika pohon apa gitu kan ya. Ketika pohon apa baru muncul gitu kan ya. Atau kalau lebih ke ruang ketika gedung itu belum ada misalnya gitu. Itu konkret. Kalau dalam tradisi kayak di Sunda segala macam itu dengan sinar kan, dengan sinar matahari. Bayangan dari sinar matahari itu orang mengukur waktunya gitu. Bayangan sinar matahari. Itu kan konkret sekali gitu.
Atau kalau seperti yang kita tahu, bagaimana waktu terkait pada ruang, jam pasir, nah, ya kan, gimana sih ceritanya, gitu ya, dia turun gitu kan, nah gitu, itu jadi konkret gitu. Dalam perspektif tradisional, ruang dan waktu itu selalu konkret sifatnya. Posisi matahari, posisi bulan, posisi tanaman, pohon-pohon tertentu, semua konkret itu dipakai patokan untuk waktu, pembagian waktu bahkan gitu. Saya lupa lagi di Sunda itu ada bagian waktu yang rada spesifik dalam bahasa Sunda yang menunjukkan itu bayangan matahari yang berubah. Nah, ketika dalam suasana modern, ruang dan waktu itu bahkan seperti dipisahkan itu. Terpisah, ruang dan waktu terpisah dan menjadi abstrak. Ruang dilepaskan dari waktu khususnya dilepaskan dari ruang dan menjadi satuan tersendiri ya. Menjadi abstrak dan boleh dibilang dekontekstualisasi. Dekontekstualisasi, dilepaskan dari konteks-konteks konkretnya dan menjadi sistem-sistem satuan tersendiri. Menjadi sistem satuan tersendiri, sistem angka-angka tersendiri. Dan berlaku umum. Yaitu berupa jam yang kita akhirnya kalender. Jadi ini menjadi jam dan kalender. Itu sesuatu yang abstrak sebetulnya. Rasa kekonkretan, rasa konteks itu terasa agak kembali kalau kita pergi ke luar negeri. Karena itu ada perbedaan waktu. Dan terus kalau kita dari sini menuju Amsterdam sampai di Dubai udah berubah lagi gitu kan ya, beda sekian jam. Nanti kalau ke Amsterdam beda sekian jam lagi. Nah di situ memang masih ada sisa-sisa terasa kontekstualitas dari waktu. Tapi selebihnya sistem hitungannya kan sama, gimana pun sama. Ya 12, angka 1, 2, 3, 4 sistem hitungannya. Dan kalender semuanya sama seperti itu. Meskipun kita tahu dulu-dulunya secara tradisional hampir setiap suku menciptakan sendiri sistem ini, sistem kalender, sistem waktu dan segala macam itu. Maka menarik dari sudut itu nanti dampaknya besar ke skala kultur juga gitu ya. Misalnya terus sistem-sistem waktu lokal tradisional itu jadi tergeser. Orang merasa betul-betul tahapan baru itu ketika tahun baru Masehi gitu kan ya. Karena itu sudah terlanjur menjadi umum karena kalender ini mungkin ya tentu ada tahun baru Cina, tahun baru Muslim, tahun baru dan setiap kalender Jawa punya sendiri dan kayak gitu. Itu menarik ya. Sehingga sebetulnya kalau dari sisi pluralitas kalender sebetulnya yang dianggap tahun baru betulan Januari itu buat
banyak kelompok masyarakat sama sekali nggak ada artinya gitu kan. Nggak ada yang baru di situ gitu kan. Tahun barunya waktunya lain lagi gitu. Tapi bahwa tiba-tiba situasi global merayakannya beramai-ramai, nah itu soalnya kayak pas pergantian milenium itu kan hanya satu kalender yang berganti milenium. Iya. Kalender lain kan sudah Persis. milenium duluan, ada yang belum. Iya, ya, persis. Maka isu besar milenium baru gitu kan, milenium menurut menurut kalender Masehi gitu. Gitu. Ya, tapi itu konsekuensi lebih lanjutnya memang jadi seperti itu. Maka, nah, maksudnya dengan ini adalah khususnya soal waktu ini, akibatnya muncul pengelolaan waktu yang merembet kemana-mana ya. Ada jam kerja di situ. Akibatnya dan implikasinya atau konsekuensi mungkin begitu kan. Konsekuensinya muncul penghitungan jam kerja, dimungkinkan penghitungan jam kerja. Ada ide tentang jam kerja gitu kan. Jam kerja bisa dihitung. Tadinya orang kira-kira aja gitu kan, dari matahari sebelum terbit misalnya gitu, atau baru terbit sampai nanti bayangan matahari sampai di mana gitu ya. Nah, kalau sekarang susah ngitungnya itu sebetulnya gitu. Kalau sekarang bisa ya itu sekian jam. Kita biasa menghitung upah, salary dan segala macam berdasarkan jam. Jadi jam kerja itu dimungkinkan untuk sistem penggajian. Lantas juga dimungkinkan planning ke depan yang jelas-jelas tipikal kemodernan, meskipun sisi yang lain juga nanti sama sensibilitas historis yang berbeda, sensibilitas historis baru dalam arti melalui periodisasi. Itu baru, itu modern gitu ya. Kita lantas mengenali abad pertengahan, itu semua juga konvensi sih, karena nggak harus gitu sebenarnya, tapi akhirnya dimungkinkan kemudian menghitung abad kesekian sampai abad kesekian, kita sebut abad pertengahan, kita sebut modern abad kesekian sampai sekian dan seterusnya. Diperkirakan tahun 2045 penduduk dunia sampai 9 miliar. Ya. Ya 9 miliar. Sampai 2045. 2045. Grafiknya cepat tapi sekarang mulai melambat. Sekarang 7 miliar. Jadi ya karena Eropa nggak memproduksi. Oh ya, stop. Tidak memproduksi anak. Produksi anak terbanyak dari India. Ini eksesnya. Kelebihan karena di sana padat jadi dibuang ke Indonesia. Nah, penghitungan kayak gituan, itu statistik, mereka bentuk statistik. Dan sebagainya yang dikaitkan dengan waktu, maksudnya ya kayak barusan itu sampai dari tahun berapa sampai tahun berapa bisa dilihat pertumbuhan, penurunan dan segala macam. Planning ke depan tentu saja itu khas dunia modern, selalu memprediksi. Kayak asuransi dalam 10 tahun. Ya, gitu. Dan dunia bisnis sangat membutuhkan itu gitu, karena harus kembali modal setelah berapa tahun gitu kan ya. Apa disebutnya break even point gitu kan, itu break even point, kalau membuka sesuatu break even point sekian, terus berkembangnya sampai tahun sekian segala macam, itu dimungkinkan. Belum lagi juga dampak lain dari ini yang sangat-sangat penting adalah scheduling transportasi.
scheduling transportasi itu juga luar biasa. Waktu kesana telat Pak? Pesawat? Tepat itu. Akhirnya saya Emirates ya bagus lah dalam banyak hal. Itu kan award winning ya Emirates itu. Saya kira umumnya tepat, bagus. Ya fantastis karena transportasi umum kalau di dunia maju kan bisa dihitung. Misalnya kita nunggu bis, ternyata udah jam segini, wah lihat di daftar 5 menit lagi ada, wah gitu kan bis. Memang harus nunggu 5 menit tapi pasti dia nongol. Di sini kita lebih seru dong. Anytime. Tidak usah nunggu. Tapi sekali menunggu lama. Tapi sekali nunggu lama sekali juga. Dan kita bisa di stop dari manapun mau ruang ya. Iya betul. Tapi bahwa semua itu terjadwal gitu, itu fantastis dan membuat hidup kita juga semua jadi terjadwal dong. Gitu kan ya. Ya, transportasi, scheduling transportasi, prediksi, prognosis dan segala macam itu apa di masa depan itu dimungkinkan. Lebih jauh adalah dimungkinkan pengorganisasian kehidupan, organisasi lebih rasional, organisasi lebih rasional. Jadi dampaknya kemana-mana gitu ya, abstraksi ruang waktu itu luar biasa gitu. Kalau abstraksi ruang adalah kemudian menjadi skematik dan segala macam itu, mapping dan segala macam itu, lantas memungkinkan kayak sekarang salah satu ini kan GPS segala macam itu kan itu luar biasa kan. Itu menjadi hal yang lumrah sekali. Ya, oke, ini soal ruang dan waktu yang dampaknya masih bisa dibikin daftar lebih panjang lagi karena memang kemana-mana ya sistem kalender dan abstraksi waktu itu. Sekarang yang kedua, penjelasan untuk yang kedua soal apa tuh ketercerabutan sistem sosial. Yang dimaksud dengan ketercerabutan itu disembeddingnya. Disembedding gitu ya, ketercerabutan lah. Maksudnya adalah bahwa relasi-relasi sosial, pola hubungan sosial juga gitu dilepaskan dari konteks konkretnya. Dilepaskan dari konteks konkretnya. Yang berperan di situ konteks konkret dan ke dalam pola lantas dikelola oleh sistem-sistem abstrak. Ada macam-macam sistem di situ. Sistem-sistem abstrak yang mengelola secara baru hubungan-hubungan sosial. Yaitu pertama-tama uang. Uang itu menjadi standar tukar, standar hubungan yang impersonal, tidak ada hubungannya dengan. Kalau zaman dulu orang bisa barter, itu bisa sangat personal ya. Lu punyanya apa gitu kan ya, gue punyanya apa. Lantas itu beda-beda konteksnya. Nanti kalau yang lain lagi punyanya apa, itu tukarnya apa. Tiba-tiba hubungan ini diputus dan dipakai dikelola oleh uang sebagai
uang sebagai alat tukar umum. Alat tukar umum dan impersonal. Nggak ada urusan pribadi di situ, gitu kan ya. Jadi nggak ada kenangan, nggak ada apalah di situ ya. Kalau saya menukar barter dengan gitar atau piano saya, itu ada memori pribadi saya pada gitar dan piano. Uang nggak apa, memori tidak ada memori gitu ya. Sampai lusuh atau apapun gitu kan itu. Jadi itu impersonal sekali, tidak ada kaitan dengan sifat dan kehidupan pribadi kita. Bahkan kemudian menjadi alat tukar untuk apapun gitu kan ya, untuk kepentingan apapun, untuk hal-hal yang kualitatif sekalipun gitu. Jadi misalnya kalau saya mau bekerja di suatu tempat gitu kan, saya juga tahu dulu mau bayar berapa gitu kan. Kualitas saya itu akan dihargai berapa di situ. Nah itu kan seperti itu. Jadi benar-benar transaksi gitu ya. Dimungkinkan secara lebih leluasa, tapi juga sampai ke tingkat-tingkat yang untuk kualitas-kualitas yang sebetulnya abstrak itu bisa juga diuangkan. Dan lebih lanjut, lebih ini impersonal, dan akhirnya di dalam bisnis uang sekarang lebih abstrak lagi loh, karena uangnya sendiri bahkan hilang kan, tidak ada, yang ada cuma angka. Orang otak-atik di bursa saham segala macam tuh, orang otak-atik kan, kalau orang transfer segala macam juga kan itu sudah mulai terasa, itu adanya cuma di angka aja gitu ya, uangnya nggak ada gitu. Nah, baru kalau kita butuh baru ketahuan gitu bahwa ada tidak ada gitu. Tapi kayak gitu, sistem kredit segala macam itu semua angka. Jadi ini makin abstrak dalam bisnis uang melalui komputer. Nah, orang sekarang kan jarang sekali, de facto juga dalam kehidupan sehari-hari, kalau mau pergian ke luar negeri atau kemanapun, orang di negara maju khususnya makin jarang pegang duit kertas ya, kecuali kalau untuk yang kecil-kecil gitu, untuk beli es krim gitu. Tapi selebihnya kan duit plastik ya, kartu, gesek lagi, mana ini cuma satu itu gitu. Maka hilang itu, wah kacau gitu. Sepertinya seluruh dunia ambruk. Sekarang orang hilang HP aja seluruh dunia sudah mulai ambruk gitu. Itu menarik gitu. Jadi kalau ada tabrakan yang pertama dicek, ya HP yang sama dompet. Oh saya kemarin karena di Amsterdam banyak malingnya. Oh iya? Itu kan kota kriminal tuh. Oh iya, suasana. City. Tiba-tiba hilang. Saya di bar mau bayar minuman, kemana nih kartu saya? Terus orang India di situ, orang India di situ biasa di sini katanya, hati-hati langsung lapor polisi aja. Itu mau sering sekali kayak gitu. Ternyata kejepit di antara kertas-kertas kan. Sudah bolak-balik, mana itu kayak terus di kertas lah ada. Sudah mau berat. Meskipun sebetulnya waktu itu ya, ada uang kertas, jadi saya bayar dulu. Kalau nggak ada ya malu dong. Ya, ini makin abstrak, makin impersonal. Uang itu pertama-tama, tapi juga kemudian adalah berkaitan dengan ini expert system. Atau sistem expertise. Yang kedua adalah sistem expertise, sistem keahlian gitu.
Itu juga gitu, karena dunia modern dikelola oleh dunia spesialis yang profesional gitu. Jadi bidang-bidang hidup ditangani oleh spesialis profesional. Bidang-bidang kehidupan dikelola oleh spesialis profesional. Dunia persekolahan tidak lagi oleh bapak ibu gitu kan ya, tapi oleh guru-guru. Dunia kesehatan kita dikelola oleh para dokter dengan para medisnya. Masa depan kita, keselamatan masa depan kita ditentukan oleh ahli-ahli asuransi, gitu. Bukan oleh Yesus Kristus atau oleh siapapun, tapi oleh perusahaan asuransi gitu. Keselamatan. Nabi-nabi prudensial. Ya. Nabi-nabi asuransi itu yang menyelamatkan kita sebetulnya. Dan mereka bicara dalam kerangka itu, dalam kerangka itu mengiklankannya juga seakan-akan salvation. Oh, salvation. Jadi keselamatan bukan urusan ilahi atau siapapun, itu asuransi. Ya, jadi begitu ya. Jadi, apapun ada ahlinya, sampai tukang ledeng, tukang apapun gitu kan, tukang sampah mengambil sampah, itu semua ada spesialis yang profesional. Maka menyangkut kedua hal ini, menyangkut uang dan ekspertis keahlian itu, ada pola mental baru mulai dibilang dari dunia modern, yaitu trust. Modernitas bersandar pada kepercayaan dalam arti bukan belief, tapi trust. Masyarakat yang dikelola oleh trust ya, itu barangkali sering kita tidak sadari ya. Kita percaya kalau pas naik mobil, percaya aja deh mobil itu dibikin oleh para ahli sehingga ketika jalan tidak rodanya pada coplok gitu ya. Kayak gitu-gitu. Atau ketika kita naik lift gitu, percaya aja deh ini pasti akan sampai ke lantai yang baru. Atau ketika kita sampai ke lantai sana, percaya aja ini tidak runtuh karena yang bikinnya sudah berdasarkan perhitungan teknik sipil dan arsitektural yang ketat gitu ya. Inti dasar dari endorsement ya. Kalau kita minum obat, ya. Kita percaya aja karena sudah ada Iya. ahli-ahli ini minum kok. Betul, sama. Kalau enggak kan kita juga bisa pikir ini racun atau bukan gitu kan, resep dokter itu. Jadi kita percaya, kita trust, ini dokter, sekolahnya 7 tahun gitu ya. Ada apoteker pula, itu mesti dibantu. Jadi, dan ya ada sistem di balik itu semua, ada sistem pengawasan mutu dan seterusnya yang memungkinkan perusahaan-perusahaan obat itu survive sampai hari ini. Kalau tidak kan tidak lolos izin usaha itu. Nah itu sistem ini membuat kita ya percaya aja ini bukan racun gitu ya. Tapi sebenarnya bisa berkata lain, dia punya pengalaman lain soal dunia kedokteran itu. Ya kemarin itu kadang-kadang kita percaya hanya pada kalibrasi gitu Pak. Kan biasanya kalau dari kalibrasi dicantolin kertas gitu. Terus pernah kemarin kita udah pasiennya sudah di knockdown begitu karena udah nggak bisa nafas lagi. Knockdown. Dulu kan melakukannya begitu. Istilahnya serok-serok. Terus ada kertas, oh berarti ini sudah dikalibrasi layak pakai gitu. Pas dipakai mesinnya nggak bisa. Aduh, emang cuma gara-gara kertas gini kita percaya katanya. Tetap aja kalau kayak gitu sampai 1 jam aduh. Jadi kalibrasi itu juga, oh ya bentuk kita percaya hanya pada huruf-huruf begitu. Pada huruf dan huruf, tapi itu ada sistem di balik itu. Kita percaya pada sistem gitu. Pada saat sistem itu tidak terbukti gitu, kita nyorek lagi, kita nggak percaya lagi gitu. Secepat itu kita tidak percaya juga gitu. Iya. Nah, praktis hampir segala hal, kayak bisnis uang segala macam.
Kan kalau orang mau nanti saya transfer ya, kan kita juga bisa ragu-ragu sih sebenarnya. Duitnya nggak ada nih Pak, gimana gitu. Jangan sampai apa kagak ke banknya gitu kan cek. Tapi lama-lama karena udah terbiasa kayak gitu, transfer oke, fine. Ternyata ketika dicek ada. Nah, trust itu ada ya. Nah, ini sebenarnya sebuah dunia yang aneh dari sudut itu. Dunia modern itu ada trust terhadap sistem yang sesungguhnya sangat abstrak. Di sini trustee memegang peran penting. Iya. Iya. Terus ini sebetulnya ini mentalitas, bahkan nyari spiritualitas baru ya. Nyari spiritualitas baru, orang percaya pada Krisis finansial kemarin itu kan sebenarnya gara-gara permainan ini orang lempar. Iya, yang itu dananya, kreditnya, walaupun Bernard Madoff sendiri dia sebenarnya cuma mempermainkan orang-orang klien-kliennya dia. Betul. Ternyata toh tidak bisa terlalu dipegang juga gitu. Iya. Tapi kemudian juga trust pada ini spekulasi, pada akhirnya yang sering kali berbahaya adalah trust pada spekulasi. Bikin rumah segini dan real estate itu segini gitu kan, itu dalam sekian tahun pasti kembali tahu jeblok gitu kan, wah itu. Bisnis kredit wah itu trust sekali kan. Waktu si Alan Greenspan di sidang sama Kongres gitu kan, apakah Anda melakukan langkah yang salah? Yang salah adalah bank yang saya percaya melakukan, bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk klien. Jadi dia menolak diri disebut salah. Karena menurut dia kesalahannya ada pada bank gitu. Dan bank pada sistem perbankan. Terus abstrak akhirnya nggak ada yang salah sih. Nah itu sebetulnya aneh. Dunia modern ini percaya pada sesuatu yang tidak tampak, tidak terlihat. Tapi karena dialami sebagai it works gitu ya. It works, jadi ya sudah. Trust. Artinya apa? Di sini yang menarik dari trust adalah kita berhadapan dengan sistem-sistem yang kita tidak ketahui dan bahkan kita tidak pahami dari sudut konkretannya gitu ya. Tapi kita percaya sebagai correct gitu. Ini yang menarik itu gitu. Orang sebenarnya tidak memahami sistem itu. Makanya sebutnya trust ya. Tidak memahami dan apa ya? Tidak mengetahui juga orang-orangnya siapa. Ini bukan terhadap orang, itu yang menarik itu. Dan para pelakunya gitu. Saya kira ini pergeseran penting dari suasana tradisional. Kalau tradisional itu ada trust tapi pada person, gitu. Kebanyakan kalau dalam kehidupan sosial kepada person. Tapi ini kan kita nggak tahu juga para pelakunya. Kita juga nggak tahu yang membangun ruangan ini siapa. Tapi kita percaya aja itu nggak akan runtuh gitu loh. Jadi bukan pada para pelakunya, kita juga tidak memahami sistem-sistem itu. Itu aneh. Apa seperti ini, misalnya masuk Unpar gara-gara ini Katolik, jadi yakin Katoliknya atau gimana? Enggak? Bukan. Iya, ada sih unsur itu. Tapi gini loh, keyakinan bahwa sistem itu correct. Jaminannya itu. Poinnya adalah orang sebenarnya tidak memahami pelakunya siapa maupun sistemnya itu bagaimana cara berjalan, itu juga nggak tahu. Kecuali di sini kan nggak ada orang teknik sipil, gitu kan ya? Itu juga tidak paham betul bagaimana menghitung supaya tidak runtuh, gitu kan ya? Tapi udahlah, percaya aja gitu. Para teknik sipil yang melakukan ini sudah sekolah sekian tahun juga gitu. Dan sistem persekolahan itu mestinya korek gitu. Jadi orang sebenarnya tidak memahami sistem baik para pelakunya, tapi percaya bahwa itu korek, bahwa sistem abstrak itu korek. Ya korek itu udah pasti itu benar, teruji dan kayak gitu. Ini hal tersembunyi yang
ya naik ke permukaan dan betul-betul baru disadari, khususnya melalui Anthony Giddens dan siapa yang Francis Fukuyama ya. Francis Fukuyama juga bicara banyak mengenai masyarakat yang dikelola oleh trust. Tapi dengan catatan trust tradisional dan trust modern itu beda ya. Ini terhadap sistem yang kita tidak pahami dan terhadap pelaku yang tidak kita pahami. Kalau tradisional tuh ada sih trust, tapi apa ya, lebih entah kekeluargaan sifatnya, entah karena dia hubungan darah sama kita, entah kayak masih satu klan, kayak gitu. Percayalah. Masa sih lo mau jatuhin bangsa sendiri, wah gitu sih. Auranya itu kan gitu, personal gitu kan ya. Dan apa ya? Kalau sertifikasi apa? Misalnya kayak ISO gitu. Ya itu sama. Trust terhadap correctness dari sistem. Artinya kalau sudah teruji oleh sudah ada ISO-nya gitu ya, standar itunya sesuai standar, maka orang boleh lebih trust lagi gitu. Lebih percaya lagi bahwa ini mutunya sudah terjamin. Walaupun kita nggak tahu siapa yang menilainya, tapi kita udah pernah lihat cap ISO, sistem ISO-nya gitu. Karena sistemnya itu yang terus kepercayaan pada sistem gitu ya, itu yang membedakan ya. Kepercayaan pada sistem yang abstrak. Terus inti dari sini adalah ini kepercayaan pada sistem gitu. Sistem yang sesungguhnya abstrak dan impersonal. Entah itu yang namanya sistem keuangan, tapi juga sistem keahlian. Kalau misalnya saya terima uang gitu dari keluarga gitu, kan biasa kadang-kadang suka nggak percaya juga gitu. Kita benar apa enggak gitu, sekian saldonya sekian, terus tapi ke bank si orangnya meyakinkan sekali gitu. Ini udah transfer, tapi nggak percaya gitu. Tapi sebenarnya ada buktinya, angkanya di bank. Ada. Nah itu rasanya kalau e-tools-nya, kalau misalnya saya ke BNC gitu, buka laptop terus transfer dapat HP, nah itu baru percaya. Berarti kalau percaya kalau e-tools. Iya. Correctness itu didapat kalau ya itu dari it works. Dan itu yang menjadi kata kunci untuk zaman sekarang, it works. Itu ya, itu salah satu ukuran, berarti sistem ini jalan. Oke, trust terhadap sesuatu yang sangat abstrak. Nah, sekarang yang ini, reflektivitas modern. Dalam masyarakat tradisional, sebelum dunia modern masuk, tradisi mengontrol segala pikiran individu, segala perenungan. Tradisi mengontrol refleksi individu. Terus perenungan, kegelisahan, pemikiran individu itu dikontrol, kalau perlu dimonitor kayak gitu ya oleh tradisi. Bukan apa-apa, ini ada pentingnya juga karena fungsinya adalah supaya perubahan antar generasi terjaga. Perubahan antar generasi tidak melenceng gitu ya. Jadi ini untuk menjaga perubahan antar generasi. Demi menjaga perubahan antar generasi, maka refleksi, pemikiran yang aneh-aneh semua ya dimonitor dan dikontrol. Kalau terlalu melenceng dan terlalu aneh pikiran seorang,
biasanya dengan berbagai cara semacam dikucilkan gitu kan ya, atau ditegur atau dikucilkan. Kalau misalnya bikin tanda salib dari bawah dulu, Ya dianggap orang aneh gitu kan. Terus nanti beritanya melalui mulut ke mulut gitu, itu orang rada aneh gitu. Itu juga cara pengucilan tertentu. Diomongin itu kan juga cara pengucilan. komunikasi. Nah, sejak abstraksi modern, dalam dunia modern, itu perkara yang lain lagi. Dalam masyarakat modern, bentuk-bentuk abstraksi atau ya tadi berbagai sistem abstrak, berbagai sistem abstrak membuat khasanah pengetahuan itu makin lama makin independen daripada tradisi. Dunia pengetahuan independen terhadap tradisi. Lantas itu akan membawa akibat. Artinya orang makin karena abstraksi itu macam-macam dalam rupa buku kemudian ya dilepaskan. Abstraksi itu dekontekstualisasi di sini maksudnya. Bahwa ketika orang mempublikasi buku misalnya, ya buku itu tersebar kemanapun juga. Gitu. Nggak peduli saya itu siapa dan artinya saya orang Indonesia tapi bisa dibaca sama semua orang buku-buku saya itu. Abstraksi dalam arti dekontekstualisasi itu. Nah itu memungkinkan khasanah pengetahuan tidak tergantung lagi pada konteks tradisi setempat. Maka ini ujungnya adalah dampak dari ini khasanah kemampuan perenungan kita juga makin tidak lagi tergantung, bahkan tidak bisa sepenuhnya lagi dikontrol oleh tradisi. Refleksi pribadi tak lagi terjangkau kontrol tradisi. Artinya bukan kita tidak mau, bukan kita tidak lagi mau dikontrol oleh tradisi, tapi memang tradisi tidak lagi menjangkau. Isi kepala orang dalam dunia modern sudah entah kemana gitu, sudah selalu lebih luas daripada tradisi awal. Dan tradisi di situ tidak berkutik. Mau menyensor gitu kan, biasanya menyensor. Nah sikap-sikap tradisional tuh gitu, biasanya menyensorin gitu kan, menyensorin buku, menyensorin situs-situs gitu kan. Kayak gitu. Main dulu sih Ya, gitu. Dan itu sebenarnya nggak bisa ya, sebenarnya menjadi sia-sia sih kayak gitu ya. Tindakan kayak itu menjadi sia-sia. Celakanya lebih parah lagi kan, segala yang disensor selalu menjadi lebih menarik dan lebih laku gitu. Justru makin dicari. Makin dicari, jadi udah makin sia-sia sebenarnya dan makin konyol. Itu kesulitannya dalam dunia modern ini. Jadi kita nggak mungkin menjawab pertanyaan anak-anak itu dengan istilah itu Pak ya, dengan strategi yang lama ya. Memang sudah begitu. Ya. Itu adanya. Memang dari dulu gitu. Maka dengan kata lain refleksi ini semakin otonom. Semakin otonom.
Akibatnya, bedanya lebih lanjut, dan itu bisa lebih parah. Kalau dalam masyarakat tradisional, bukan tidak ada refleksivitas, ada refleksivitas. Tapi refleksivitas itu kebanyakan berfungsi untuk mengklarifikasi dan menjustifikasi masa lalu. Dalam situasi tradisional, pramodern, di situ kalau refleksi yang ada sebenarnya refleksi, tapi berfungsi untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi tradisi masa lalu, orientasinya ke masa lalu. Maka dalam suasana modern lain. Karena semakin otonom gitu ya, maka yang terjadi refleksi itu berfungsi justru untuk memproblematisasi tradisi, memperkarakan tradisi, mempertanyakan, kalau perlu menggugat. Dan pada titik yang paling ekstrim, membuang tradisi. Dalam suasana modern, refleksi itu memproblematisasi, mensubversi bahkan. Memproblematisasi, mensubversi tradisi. Mensubversi dalam artian menggugat, mempersoalkan, dan akhirnya barangkali menumbangkan tradisi. Gitu. Jadi intinya kalau dalam masyarakat pramodern, tradisi mengontrol refleksi, dalam masyarakat modern, refleksi mengontrol tradisi. Gitu. Refleksi pribadi mengontrol tradisi. Tradisi dalam arti tradisi apapun ya, tradisi kebudayaan etnik, tradisi religius, tradisi keturunan orang tua, genetiknya, keluarga, tradisi keluarga. Dulu orang takut sekali dalam suasana pramodern menggugat itu semua, takut. Tapi karena dalam dunia modern makin otonom dan makin tak terjangkau oleh kontrol tradisi itu, sebaliknya tradisi justru mensubversi. Dampaknya bisa parah, bisa sangat serius gitu, karena sudah jelas tata nilai lama, entah itu dalam bidang kultur, keluarga, religius, itu bisa berantakan, dengan mudah berantakan, dan kehilangan grip ya terhadap individu. Konsekuensi dari ini sini adalah bahwa individu yang terlepas dari tradisi itu, maksudnya itu menjadi sesuatu yang inheren di dalam kemodernan dimanapun gitu. Kemodernan dimanapun memang mencerabutkan individu dari kerangka tradisional, dan lebih parah lagi melemparkan dia ke dalam arus kebaruan demi kebaruan yang arahnya ke depan bukan yang ke belakang, dan menyeret dan terseret individu yang terlepas dari tradisi dan terseret ke dalam rangkaian kebaruan yang tak habis-habisnya, endless novelties ya. Never ending novelties, kebaruan rangkaian kebaruan
tanpa akhir. Dan arahnya kebalikan dari dunia tradisional, arahnya ke depan terus. Arah ke masa depan, bukan ke masa lalu. Konsekuensi lebih lanjut lagi dari sini adalah bahwa karena urusan perubahan terus-menerus ini, kebaruan, rangkaian kebaruan tanpa akhir, maka ada konsekuensi yang parah yang membuatnya berbeda sekali dengan masyarakat tradisional, bahwa sistem pengetahuan itu memang makin luas, tapi makin tidak pasti. Makin luas tapi makin tidak pasti. Sistem pengetahuan makin luas dan meluas gitu ya, artinya berkembang terus gitu, tapi juga makin tidak pasti. Kalau pakai istilah Karl Popper, dia suatu kali mengucapkan kata-kata yang menarik dalam kaitan ini. Dia bilang, all science rests upon shifting sand. All sciences rest upon shifting. Apa artinya? Dia di atas pasir yang Iya. Sains itu mungkin canggih ya, dan mungkin berkembang terus, dahsyat, tapi sebetulnya bergerak terus-menerus hanya bersandar pada pasir yang rapuh, yang bergerak terus gitu ya. Bukan di lantai yang kokoh gitu ya, pasir yang geser terus. Sebenarnya. Karena akhirnya ya karena kan satu teori nanti ditumbangkan oleh teori lain gitu kan ya, tumbangkan lagi, dikoreksi lagi oleh teori lain. Memang kita makin tahu lebih banyak, tapi sebetulnya makin tidak berhenti gitu loh, makin tidak statis duduknya gitu. Konkretnya makin bersandar, yang di sini disebut sand itu, ini tidak pasti, makin bersandar pada probabilitas. Makin bersandar pada probabilitas. Karena kebaruan demi kebaruan itu kan menunjukkan juga kritik demi kritik gitu kan ya. Dan akhirnya orang susah ngomong pasti gitu kan. Susah ngomong kepastian gitu. Jadi yang orang bisa omongin kemungkinan gitu kan, kemungkinan paling tinggi halnya begini begitu. Sebenarnya pada probabilitas ya, pada kemungkinan. Dengan kata lain lagi, tipikal refleksivitas modern dalam suasana refleksivitas modern yang namanya pengetahuan terus-menerus dikaji ulang. Masalah pengetahuan itu terus-menerus dikaji ulang oleh refleksivitas kritis modern, digugat, dipertanyakan kembali tadi dalam istilah tadi, problematisasi, disubversi dan sebagainya gitu, berdasarkan incoming information, jadi berdasarkan info baru. Pengetahuan terus dikaji ulang berdasarkan informasi baru. Artinya apa? Di hadapan informasi baru, selalu pengetahuan yang lalu terancam. Gitu. Berdasarkan informasi baru,
semua pengetahuan yang sebelumnya terancam obsolete ya, kuno, terancam menjadi kuno, terancam ketahuan salah. Nah, gitu. Jadi pengetahuan terus dikaji ulang berdasarkan informasi baru. Bahkan hakikat refleksi itu sendiri pun terus-menerus direfleksikan kembali gitu. Jadi itu kegilaan manusia ya. Refleksi itu sendiri apa? Direfleksikan kembali. Maksudnya gini, kalau dalam dunia sains itu sendiri apa? Terus-menerus direnungkan kembali juga gitu. Bukan hanya isi sains, tapi sains itu sendiri apa gerangan? Posisinya di hadapan pengetahuan yang lain terus-menerus direnungkan kembali juga. Kalau dunia filsafat itu apa? Terus-menerus dipikirkan. Dalam dunia sosiologi itu sesungguhnya apa? Terus-menerus dirumuskan kembali. Jadi bukan hanya isi sosiologi, bukan hanya isi psikologi, tapi psikologi, sosiologi, filsafat itu sendiri diperkarakan terus-menerus. Bahkan akhirnya refleksi itu sendiri juga diperkarakan lagi. Apa itu refleksi? Ya, jadi refleksi itu sendiri terus-menerus memperkarakan dirinya. Masih ada banyak catatan lain sekitar reflektivitas itu, tapi hari ini sampai sini dulu. Ya, bahwa reflektivitas itu sendiri akhirnya merenungkan dirinya terus-menerus. Dengan kata lain, karakter reflektivitas modern itu selalu post, gitu loh. Selalu itu post. Artinya akan selalu menggugat yang sebelumnya gitu ya. Akan selalu menggugat yang sebelumnya, post itu. Post itu kan berarti sudahnya gitu. Nanti Anthony Giddens mau bilang bahwa istilah postmodern itu omong kosong gitu. Karena kemodernan selalu post gitu loh. Gara-gara reflektivitasnya ini yang terus-menerus menyangkal dirinya sendiri, artinya kecenderungan mengkritik kembali apa yang sudah diperkatakan, apa yang sudah dijalankan, itu tuh tipikal modern. Jadi postmodern kagak ada, modern sudah selalu post di dalamnya gitu. Karena karakter refleksi itu bawaannya post, dia menyangkal dirinya terus-menerus. Dengan istilah lain, saya sering pakai juga, ini self-canceling. Self-canceling. Karakter reflektivitas modern itu membatalkan dirinya terus-menerus gitu. Tadinya ngomong A, tiba-tiba kayaknya bukan A gitu, B. Nanti B nanti berikutnya lagi kayaknya bukan B, C. Dia terus-menerus membatalkan dirinya, dan itu hakikat kemodernan. Jadi postmodern nonsense, nggak ada. Kalau bagi Anthony Giddens, menarik juga. Nah, bagi Giddens paling postmodern lebih tepat disebut most, gitu kan? Most modern. Oke, segitu dulu.